Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidatul Iza, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta. Di sini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pendekatan SAFI terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa. Latar belakang, kemampuan pemecahan masalah kreatif matematis siswa dapat ditingkatkan dengan pembelajaran yang bisa membuat siswa memberikan respon yang aktif, komunikatif, dan aktivitas yang baik dalam proses pembelajaran. Salah satu alternatif pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah kreatif matematis siswa adalah dengan menggunakan pendekatan SAFI, yaitu somatik, auditory, visual, dan intelektual. Belajar matematika selain membahas tentang hitung-hitungan saja juga tidak terlepas dari masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau harus ditemukan jalan keluarnya. Masalah yang dimaksud di sini adalah pertanyaan atau soal-soal yang dalam penyelesaiannya membutuhkan jawaban yang mungkin tidak dapat secara langsung diselesaikan, sehingga membutuhkan perencanaan yang matang, dan pemilihan strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pendekatan SAFI dapat membuat proses pembelajaran menjadi aktif dan kondusif karena pembelajaran akan optimal jika aktivitas intelektual dan semua alat indera, panca indera digunakan dalam pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat kita simpulkan identifikasi masalah. Topik yang pertama yaitu kemampuan pemecahan masalah kreatif matematis siswa masih tergolong rendah dan belum berkembang dengan baik, sehingga diperlukan pembelajaran yang tepat dan pendekatan yang tepat untuk mengatasi rendahnya kemampuan pemecahan masalah kreatif matematis siswa ini. Topik yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang ada di kelas jarang melibatkan berbagai panca indera seperti gerakan, penglihatan, pendengaran, juga aktivitas intelektual yang digunakan untuk memecahkan masalah secara kreatif. Topik pembelajaran yang ada di kelas jarang membuat pembelajaran menjadi aktif dan kondusif. Berdasarkan observasi saya dalam studi pendahuluan dan PLP atau PPL, kebanyakan pembelajaran diterapkan masih berpusat hanya pada guru, di mana siswa hanya sebagai pendengar, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang aktif dan tidak melibatkan panca indera karena kurangnya interaksi juga pada saat pembelajaran berlangsung. Maka berdasarkan hal tersebut, kemampuan pemecahan masalah kreatif matematis siswa sangat diperlukan pendekatan yang tepat untuk mengatasi rendahnya kemampuan pemecahan masalah kreatif matematis siswa. Batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu creative problem solving digunakan sebagai kemampuan. Maksudnya yaitu untuk mengukur kemampuan siswa dalam memecahkan suatu permasalahan secara kreatif. Yang kedua yaitu pendekatan SAFI yang meliputi 4 tahap, yaitu tahap persiapan, penyampaian, pelatihan, dan penampilan hasil. Yang ketiga yaitu materi yang akan disajikan, yaitu subjek penelitian. Pada siswa adalah barisan dan deret aritmatika. Rumusan masalah. Bagian rumusan masalah merupakan bagian yang menjelaskan apa saja permasalahan yang akan dikaji dan akan diteliti. Adapun yang dijadikan rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kemampuan pemecahan masalah kreatif matematis siswa yang menggunakan pendekatan konvensional. Yang kedua, bagaimana kemampuan pemecahan masalah kreatif matematis siswa yang menggunakan pendekatan SAFI. Rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah terdapat perbedaan antara siswa yang menggunakan pendekatan SAFI dengan siswa yang menggunakan pendekatan konvensional. Tujuan dalam penelitian ini yang pertama adalah untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah kreatif matematis siswa ketika menggunakan pendekatan konvensional.
Tujuan yang kedua yaitu untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah kreatif matematis siswa setelah menggunakan pendekatan SAFI. Tujuan penelitian yang ketiga untuk mengetahui perbedaan kemampuan pemecahan masalah kreatif matematis siswa yang menggunakan pendekatan SAFI dengan siswa yang menggunakan pendekatan konvensional. Kajian teori. Teori yang pertama, menurut Rukmanayus, Safari, dan Minarni, pemecahan masalah merupakan kemampuan atau keterampilan yang sangat penting untuk didapatkan, karena manusia akan selalu menemukan masalah dan dipaksa untuk menemukan penyelesaiannya. Teori yang kedua yaitu pendekatan SAFI diperkenalkan oleh Dave Major, Direktur Center for Accelerated Learning, yang mengatakan bahwa pembelajaran dapat meningkat dengan menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan hanya menyuruh orang berdiri ke sana kemari. Selain itu, penggunaan semua indera juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Teori ketiga yaitu menurut Ujang Sukandi, pendekatan konvensional ditandai dengan guru lebih banyak mengajarkan tentang konsep-konsep bukan kompetensi, yang tujuannya adalah agar siswa mengetahui sesuatu, bukan mampu melakukan sesuatu. Dan pada saat proses pembelajaran, siswa lebih banyak mendengarkan. Berikut ada beberapa kajian penelitian yang relevan. Kajian pertama merupakan hasil penelitian statistik deskriptif oleh Isra Khatun dalam jurnal yang dipublish pada tahun 2015 dengan judul Enhancing Student Mathematical Creative Problem Solving Ability Through Situation-Based Learning in Elementary School. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dia membedakan kemampuan pemecahan masalah kreatif matematis siswa dengan SBL dibandingkan dengan SBL atau Situation Based Learning yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Bedanya di pendekatan yang digunakan. Yang kedua ada hasil penelitian presentasi deskriptif oleh Gusti Ayudesi Sukiharni pada tahun 2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengembangan media pembelajaran interaktif berorientasi pada model on function grafik subjek. Jadi berorientasi pada model kreatif problem solving yang dibuktikan dengan hasil belajarnya cukup tinggi. Selanjutnya ada kajian yang ketiga yaitu penelitian kuasi eksperimen oleh Gusti Ayu Gita Cemara dan Dewa Nyoman Sudana dalam jurnal yang dipublish tahun 2019. Hasil penelitiannya yaitu pendekatan SAFI lebih unggul atau lebih baik dari segi kreativitas pada penguasaan kompetensi IPA. Perbedaannya pada materi pelajarannya IPA dan pemecahan masalah kreatif matematis siswa. Selanjutnya ada kajian yang keempat yaitu hasil penelitian deskriptif oleh Khairul Umam dan Ervin Azhar tahun 2019 tentang peningkatan pemahaman konsep matematis siswa melalui pendekatan SAFI. Hasil penelitiannya yaitu pemahaman konsep siswa yang diajarkan oleh pendekatan SAFI memiliki kelebihan dan menganalisis masalah melalui konstruksi konsep matematika. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada kemampuan yang ingin diteliti. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir atau kerangka pikiran. Kemampuan pemecahan masalah kreatif matematis siswa masih tergolong rendah dan pendekatan pembelajaran yang ada di kelas jarang membuat proses pembelajaran menjadi aktif dan kondusif, juga melibatkan berbagai panca indera. Makanya tahapan pendekatan SAFI, solusi yang diberikan itu tahapan pendekatan SAFI, karena tahapan pendekatan SAFI melalui beberapa tahapan. Ada 4 tahap. Yang pertama tahap persiapan yaitu auditori dan visual,
mengidentifikasi informasi. Indikator pemecahan masalah kreatif matematikanya berupa tahapan yang kedua, penyampaian intelektual, yaitu mengklasifikasikan permasalahan. Yang ketiga, tahap penyampaian intelektual sama mengklasifikasikan permasalahan. Yang keempat, ada tahap pelatihan, yaitu auditori dan visual, dalam bentuk mengidentifikasi berbagai ide dan memilih solusi yang berbeda. Terakhir, ada tahap penampilan hasil, yaitu somatik dan intelektual, memilih solusi berbeda juga. Hipotesis pada penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh pada perbedaan pendekatan pembelajaran Safi dan pendekatan konvensional terhadap kemampuan pemecahan masalah kreatif matematis siswa. Metode penelitian yang akan saya gunakan yaitu quasi eksperimen. Dilakukan dengan membagi dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Desain penelitian yang digunakan yaitu desain randomized control group post test only. Kelompok diberi perlakuan XE, kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi perlakuan XK dengan post test. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Kata 01 Tarumajaya yang terdiri dari 8 kelas. Dan sampel pada penelitian ini yaitu kelas 11 TKJ sebagai kelompok kelas eksperimen dan kelas 11 TBSM sebagai kelompok kontrol, yaitu pembelajaran konvensional. Kelas eksperimen, pembelajaran pendekatan Safi. Berikut adalah daftar pustaka dalam penelitian ini. Thanks for watching. Selamat menyaksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.